Oke, jadi ini mungkin tutorial untuk menghitung beberapa reliabilitas sebagai tugas nantinya. Yang pertama, kita akan menghitung terkait Spearman-Brown proxy, kemudian nanti dilanjut dengan menghitung Rulon, kemudian yang ketiga itu ada Cronbach alpha, yang keempat ada Kudder-Richardson yang 21, karena yang 20 itu sebenarnya sama saja dengan Cronbach alpha. Nah, datanya mungkin sudah kalian apa namanya sudah kalian dapatkan. Dan nanti silakan dibuka dan diurutkan eh, sesuai dengan apa namanya itemnya. Nanti dibuat itemnya dibuat ganjil genap ya, karena sesuai dengan diskusi kemarin menggunakan split half number. Pertama, kita akan coba menghitung apa namanya reliabilitas dari Spearman Crown. Sesuai dengan nanti kalian lihat lagi materinya. Dan rumus dari Spearman Brown itu kita perlu mengkorelasikan dulu antara skor pada tes yang bilangan atau soal ganjil dengan skor tes yang pada bilangan yang genap ya. Nanti rumusnya itu kan apa namanya 2 dikali hasil korelasi dibagi 1 plus hasil korelasi. Cuman karena ini kita dibagi dua itu karena kita membelah dua ya. Kalau membelah tiga berarti 3 dikali harga kolasi dibagi 1 dikali belahannya dikurang 1 berarti eh, berarti 2 dikali 1 berarti 2 ya. 2 ditambah sekurang seperti itu. Itu karena kita membelahnya dua, dua apa namanya, dua tes. Ini ada 45 ada 40 panjangnya 45 so item ya. Dan ini kita apa namanya dibuat ganjil dan genap. Saja ya. Yang pertama kan harus dilakukan adalah mencari berapa skor pada ganjil dan berapa skor pada genap. Kita anggapnya A dan B aja ya. A ini untuk ganjil, B ini untuk genap. Kita jumlahkan skor ganjil itu mulai dari item 1 sampai terakhir itu item 45 ya. Ini sudah saya susun ganjil dan genapnya nanti kalian silakan disesuaikan saja. Nah, ini selanjutnya saya bisa ditarik sih. Enggak deh. Ini harus diulang lagi. Yang genapnya juga dijumlahkan mulai dari item 2 ya. Item 2 tuh di sini. Nyampe ke ujung di sini. Jadi silakan ditarik aja biar otomatis. Nah, ini kita sudah punya skor ganjil dan ini skor genap. Mau S mau B terserah lah ya. Kemudian setelah itu kita harus menghitung korelasi antara ganjil dan genap ini berapa korelasinya. Jadi saya harap kalian menghitung manual juga ya nanti berapa korelasi yang ada di ini secara manual biar dapat logiknya gitu dan merefresh statistik. Pertama kan kita menjumlahkan dulu ya jumlah dari semua datanya mulai dari AT2 sampai AT5 sampai ya di sini. Jumlahkan kemudian nanti tinggal bikin aja ya biar nanti semua data dan jumlah data dibagi banyak data ya data yang datanya bagus misalnya seperti ini kemudian kita pinggirin aja jadi ini dibagi 500 juga jadi ini adalah rata-rata dari apa namanya si A dan si B kita taruh di sini ya biar informasinya gampang kayak gini kali ya min A ini min B. Min B, min A itu berapa? Ini aja langsung kita gunakan. Eh, nah ini klik sama dengan nanti klik aja ini. Min A sekian, min B sekian. Oke. Eh, PR-nya berarti kita perlu terus menambah-nambahkan tab.
Kemudian kita harus mencari deviasi atau X min X bar ya. Data dibagi dikurangi dengan min. Kita tulis A kecil dan B kecil ya. Deviasi atau penyimpangan. Jadi data dikurangi dengan min. Ini kan. Jangan lupa dikasih dolar karena biar nggak berubah ya ini. Why? Oh, salah. Sorry. Nah, di sini jangan lupa kasih dolar seperti ini. Nanti langsung aja tarik ya. Bawah. Nah, ini nggak penting. Sedikit hapus. Sampai sini ya. Sampai data ke 500. Kemudian yang genap juga dikurangi yang min yang genapnya nanti dilakukan pendolaran atau dikunci. Ya, pengurangnya tetap yang sama. Kayak gitu. Jadi ini sudah ada deviasinya. Kemudian yang kita butuhkan adalah eh kuadratkan dulu buat nanti ya. Nanti akan dibutuhkan juga kuadrat kemudian P kuadrat itu untuk menghitung varian ya. Ini dikuadratkan, ini kuadratnya itu ya. Nah ke bawah, garis finger aja biar cepet ya. Nanti dibuat lagi. Berarti kita perlu mencari nama itu varian dulu ya. Varian antara A dan B. Biar nanti kan rumus korelasinya itu yang populasi aja. Kovarian AB dibagi dengan standar deviasi A dikali standar deviasi B. Jadi eh, kita coba hitung kovarian ya. Kovarian itu kan adalah perkalian antara dua deviasi dibagi dengan N. Jadi kita perlu tahu dulu nih perkalian antara A dikali B. Ini dikali ini dengan ini. Cek ke bawah, ini tidak perlu. Sudah ya. Jadi kita bisa menghitung kovarian. Kovarian berarti eh, penjumlahan dari AZ2 sampai AZ501. Karena data kita itu apa namanya datanya sampai 500 yang pertama header dari 501. Jadi kalau misalkan laptop kalian tidak pakai ketik dua atau pakai koma itu disesuaikan saja ya. Nanti silakan dicari. Ini apa namanya? Di sini dibagi dengan 500 ya. Di sini akan ini kovariannya. Kemudian kita perlu mencari namanya standar deviasi A dan standar deviasi B. Cari dulu varian ya. Varian A, varian B. Rumus varian itu adalah jumlah dari ini sum of square atau pemangkatan dari deviasi dibagi per n ya. Ini kita sudah dipangkatin, jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Nah dari sini, nih si AX 2 sampai dengan AX 501 ya. Dibagi dengan n-nya 500. Nih kurung-kurungnya harus ini ya teman-teman harus eh, sesuai. Ini sudah ya variannya segini ya juga sama sambung dari ini sampai ke paling satu itu ya seperti ini. Kemudian juga untuk menghitung standar deviasi SPD ya itu eh, SGRT atau akar dari varians. Nah ini ya, ini tinggal diturunin karena akan sama kan. Jadi udah ya, kita tinggal cari korelasinya, korelasi antara A dan B. Rumusnya berarti kita sudah punya kovarian,
dibagi dengan standar deviasi A dikali standar deviasi B. Hasilnya sebesar 0,764 dan seterusnya ya. Kita bulatkan menjadi 3 di belakang koma. Ini kita juga 3 di belakang koma aja ya. Ya, apa namanya, seragam. Udah ya, berarti kita hasilnya di sini aja. Hasilnya ini adalah SB atau Spearman Brown opsi. Rumusnya adalah karena dua belahan, berarti dalam kurung dulu 2 ya, dikali koreksi Brown dibagi 1 ditambah jadi hasilnya apa? Ini berarti reliabilitas menggunakan Spearman Brown opsi. Kedua kita akan cari dulu nantinya alfa, kemudian nanti yang terakhir adalah KR dua sama. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita perlu mencari rulon. Rulon itu kita punya, kita harus tahu dua informasi yaitu X dan D. X itu berarti skop total dari apa namanya, penjumlahan antara ganjil dan genap dijumlahkan nyampe ke bawah ya. Ini yang paling bawah, tapi bisa cek sangat penting. Kemudian yang D itu adalah selisih antara skor ganjil dan genap ya. Seperti ini. eh bawah dari variannya, varian dari X dan D itu seperti apa? Karena rumus dari apa namanya, si rulon, reliabilitas rulon itu kan sesuai dengan yang sudah kita diskusikan juga ya. Mas, kita perlu cari dulu varian dulu ya, nanti kita akan ya gambar langsung. Ini X, ini D kecil ya. Jadi kita harus menjumlahkan dulu dari PA2 sampai PA1. Ini juga sama yang pinggir. Kemudian dicari dengan rata-ratanya 2.500 ya. Ini juga sama dibagi dengan 500. Jadi rata-ratanya ini ya. Dan kita pindahkan ke sini. Min dari X, min dari D. Sebenarnya kalau mau ditulisin nggak apa-apa. Cuman ya biar mudah bisa dibawa. Ini dari namanya si X dan ini dari min dari si D. Itu ada di BP 3 kalau misalnya. 03. Kemudian nanti kita perlu mencari deviasi dikurangi min, yang jangan lupa di dolarin lagi biar nggak berubah ya. Kemudian juga ini juga sama, yang dikurangi ini nanti ditolarkan misalnya seperti ini. Cek yang bawahnya ini bisa, kita nggak perlu, kita X-nya dikuadratkan karena kan kita akan mencari varian masing-masing dari X dan D. Dari angkatin square kan semuanya dipangkatin, dipangkatin, cek dulu terus salah betul ya. Semuanya sudah dipangkatkan, kemudian jangan lupa dijumlahkan dari BE2 sampai ke BE501. Jumlahnya seperti ini juga sama dijumlahkan dan kita pakai varian dari X, varian dari B. Nah, kita ulang lagi aja ya. Sum dari BE2 sampai ke B
501 ini dibagi dengan 500. Ya, ini ya, variannya sebesar itu. Kemudian yang B juga sama, sum dari B F2 sampai ke F501 dibagi. Nah, setelah kalian mendapatkan varian dari si apa namanya si D si dua-duanya, eh, setelah mendapatkan dua varian ini, maka selanjutnya adalah kita mencari rulon ya. Rulon itu berarti satu min eh, varian dari D dibagi dengan varian dari X. Hasilnya seperti ini. Sama aja ya. Betul jauh. Kalau dibulatkan, kalau tidak dibulatkan mungkin agak sedikit berbeda. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk dua jenis reliabilitas. Kemudian yang alfa, eh, kita harus cari tahu haknya itu kan berapa? 45, Pak min 1 itu 4. Kemudian kita belum punya namanya sum var item. Jadi kita belum punya menjumlahkan varian dari item dan varian dari X sudah ada ya ini. Nanti kita akan cari varian dari masing-masing item. Biar lebih cepat ya, eh, karena kalau masing-masing item terlalu banyak, jadi kita pakai kalkulasi A dua sampai A definisi. Nah ini sudah apa varian item satu ditarik ya sampai ke item 4 terakhir lah ya. Ini masih acak apa maksudnya urutan itemnya karena untuk apa tidak terpengaruh. Ini itemnya semuanya sudah ada ya variansnya. Kita tinggal menjumlahkan eh, varian dari masing-masing item. Kita taruh di sini aja ya. Langsung sum dari apa, 503 ya. 502 sampai ke sini ya. Jumlahkannya enter saja. Jadi nantinya dijumlahkan ya. Kita sudah punya sumnya, sudah punya apa namanya si varian dari x-nya dan kita langsung tinggal hitung si masing-masing si masing si Cronbach ya. eh dia saya agak langsung, langsung saja kali ya. Ini jangan lupa ya dilihat dalam kurungnya karena ada sedikit panjang. 45 itu berarti ini ya dibagi dengan ini yang dikurung tutupkan kali jangan lupa nanti satu dikurang eh, dalam kurung jumlah varian item dibagi dengan varian dari total untuk total ini akan seperti ini. Kurang lebih sama ya, nggak beda jauh. Itu untuk Cronbach Alpha. Kemudian untuk yang Poodle Richardson yang 21 kita perlu beberapa informasi tambahan ya. Seperti sudah ada di sini yang min X, varian X-nya sudah ada, panjang apa namanya, panjang tesnya juga sudah ada. Itu sebenarnya kita tinggal sebentar, tinggal menghitung langsung ya. Variannya sudah ada dan lain sebagainya. Nah, kita hitung KR21. Berarti KR21 itu sama dengan alfa depannya ya. K dibagi K min 1 ini tentu dikali dengan
buka kurung satu dikurang, nah ini nih agak sedikit eh, banyak karena panjang, min dikali dengan Pak dikurang min X, berapa kali nih kurung? Nah, ini dibagi dulu, kita kekurangan satu ini, satu. Nah, biar bagi, nanti pembaginya itu adalah perkalian dari panjang tes, yaitu 45 dikali dengan varians dari X. Ya, bentuknya ada dua, tiga, ada misalnya. Hmm, nah ini yang perlu dikali. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, itu mungkin nanti kalian nanti harus melaporkan ya bentuknya mungkin seperti ini. Jadi nanti akan saya cek apakah sudah benar atau belum. Jadi ini tinggal di save aja, klik save uh, XL. Jadi terima kasih.